Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan penjelasan tentang fungsi timer kulkas. Sebelum saya memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, ditunggu tekan subscribe-nya bosku. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya atau memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, fungsi timer kulkas yaitu untuk mencegah terjadinya pengeblokan es yang terdapat di ruangan freezer atau di tempat evaporator. Kalau di tempat evaporatornya terjadi pengeblokan es, maka pintu bagian bawah tidak dingin sama sekali karena lubang anginnya tertutup oleh bunga es. Nah, jadi seperti itu bosku. Sampai di sini tolong dipahami. Nah, di sini saya memiliki 3 timer. Kalau untuk timer yang seperti ini ialah timer yang 13. Sedangkan timer yang seperti ini, ada timer yang 13 dan ada pula timer yang 14. Dan cara kerja timer 13 dan 14 itu berbeda bosku. Kalau untuk timer yang 13, pada saat kompresornya dalam keadaan hidup, motor timernya akan berjalan bosku, karena mendapatkan arus listrik negatif dan positif. Nah, oleh karena itu kalau Anda pegang timernya, dia akan bergetar bosku. Itu kalau untuk timer yang 13. Jadi di saat kompresornya dalam keadaan hidup, dia akan mendinginkan ruangan freezer. Setelah di ruangan freezer suhu dinginnya sudah maksimal, maka termodeporos atau yang disebut dengan bimetal secara otomatis akan menghubungkan arus listriknya. Akan tetapi belum terjadi proses pencairan bunga es karena arus listriknya masih berada di pin nomor 4 yang masih menghidupkan kompresor dan posisi motor timernya masih berjalan. Nah, jadi seperti itu bosku. Setelah dalam beberapa saat cara kerja timer sudah 7 jam atau 8 jam lamanya, yang awalnya arus listrik berada di pin nomor 4 yang menghidupkan kompresor, secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 2 untuk proses pencairan bunga es. Nah, di saat itu akan terjadi proses pencairan bunga es dan motor timernya dia tidak berjalan. Nah, jadi seperti itu. Setelah es sudah mencair dan suhu panas sudah maksimal, maka termodeporos atau disebut dengan bimetal secara otomatis akan memutus arus listriknya dan posisi motor timernya akan berjalan bosku. Akan tetapi dia belum berpindah ke posisi kompresor karena arus listriknya masih di pin nomor 2. Setelah dalam beberapa saat, maka arus listriknya yang awalnya di pin nomor 2 akan berpindah secara otomatis ke pin nomor 4 dan akan menghidupkan kompresor. Nah, jadi seperti itu cara kerja timer 13. Sedangkan cara kerja timer 14 pada saat kompresor dalam keadaan hidup, motor timernya dia tidak bisa berputar karena belum mendapatkan arus listrik negatif dan positif disebabkan termodeporos atau disebut dengan bimetal masih dalam keadaan terbuka atau belum terhubung. Setelah suhu dingin di ruangan freezer sudah maksimal, maka termodeporos akan secara otomatis menghubungkan arus listriknya dan pada saat itu motor timernya akan berjalan karena mendapatkan arus listrik negatif dan positif. Akan tetapi belum terjadi proses pencairan bunga es
karena arus listriknya masih berada di pin nomor 4 yang masih menghidupkan kompresor. Setelah dalam beberapa saat lamanya cara kerja timer sudah 7 jam atau 8 jam lamanya, secara otomatis arus listrik yang awalnya berada di pin nomor 4 yang menghidupkan kompresor secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 2. Dan di saat itulah proses pencairan bunga es akan berlangsung dan posisi motor timernya akan berjalan karena dia mendapatkan arus listrik negatif dan positif. Nah, jadi seperti itu bosku. Setelah suhu panas di ruangan freezer sudah maksimal dan esnya sudah mencair, maka termodefrost atau disebut dengan bimetal secara otomatis akan memutus arus listriknya dan posisi motor timernya akan berjalan karena masih mendapatkan arus listrik negatif dan positif. Setelah dalam jangka beberapa saat, maka arus listrik yang awalnya di pin nomor 2 secara otomatis akan berpindah ke pin nomor 4 yang akan menghidupkan kompresor. Di saat arus listriknya berpindah di pin nomor 4, motor timernya dia tidak berjalan bosku karena tidak mendapatkan arus listrik negatif dan positif. Nah, jadi seperti itu bosku. Sangat simpel sekali tutorial yang dapat saya sampaikan. Nah, intinya kalau Anda ingin lebih memahami tentang semua itu, tentang cara kerja timer 13 dan 14, kalau saya boleh menyarankan, Anda download saja gambar skema kelistrikan timer 13 dan timer 14. Setelah itu Anda cermati mengapa bisa seperti itu cara kerjanya. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi awalnya saya seperti itu mencermati skema kelistrikan timer 13 dan timer 14. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ banyak sekali tutorial yang menjelaskan cara kerja timer 13, timer 14, cara mengetahui timer kulkas yang rusak, atau dalam langkah-langkah menangani kulkas 2 pintu bawahnya tidak dingin dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu bosku. Saya juga sebenarnya masih dalam tahap belajar bosku. Akan tetapi saya mau belajar terus untuk menggeluti ilmu dunia kulkas bosku. Kalau memang saya sudah mahir dalam menservis kulkas, insya Allah lain waktu saya akan mempelajari ilmu dalam menservis AC bosku. Nah, jadi seperti itu. Intinya saya membuat tutorial seperti ini ingin berbagi ilmu bosku. Nah, jadi seperti itu, bukan berarti saya menggurui Anda. Kalau memang ada kritikan silakan saja bosku, dengan senang hati pasti saya akan menerimanya. Oke, kalau ada yang perlu ditanyakan silakan saja bosku, insya Allah dengan senang hati pasti saya akan menjawabnya. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.